Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan kembali lagi buka ruang diskusi publik atas video yang sudah beredar viral di sosial media. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya teman-teman, buat kalian semua yang pengen untuk berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya untuk memenuhi undangan dari Panglima Jila terhadap YouTuber Nusantara dengan Pak Jokowi secara spesifik teman-teman ya. Kalian bisa berkontribusi di nomor rekening di bawah ini teman-teman. Di situ ada nomor telepon saya. Nah, jadi sebenarnya agak mepet tapi tidak ada perkara yang mustahil kan teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua juga yang sudah berkontribusi, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Tuhan balas berkat. Kita akan segera membahas video yang pertama. Kalian bebas memberikan opini kalian di kolom komentar dan hindari sama-sama yang namanya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian. Kita saksikan sama-sama. Bagaimana mungkin? Ini dulu buang teman-teman ke ya. laut. Oh, jadi lempar buang ke laut. Iya, masukkan di dalam karung, buang ke laut. Ha? Manusia tidak ada punya hati. Manusia pembenci. Dia masuk neraka, belum mati dia sudah masuk neraka. Bu, Ya, orang tuh saya paling benci dia. nggak boleh lah membenci itu ya. Ya benci aja sifatnya Bu, tapi persennya nggak usah dibenci ya. Karena sama-sama ciptaan Tuhan Bu. Apa pesanmu turun Suryo? Kami bilang Benci hanya kelakuannya Bu. Bertobatlah. Dan bertobat. berdoa sebanyak-banyak minta ampun kepada Tuhan. Jadi orang yang benar. Itu baru bagus. nama soal Roy Suryo sama si Tifa. Aduh, kami orang Tente paling benci dia. Dan Wush. tiap malam kami doakan Bapak Jokowi sekeluarga selalu menang dalam segala hal. Dan maju terus, jangan takut. Tuhan sudah memberkati. Siap lawan Roy Suryo. Hah? Roy dan Tifa. FIFA itu masukkan dalam penjara dia biar membusuk di situ. Pipa. Pipa kok jadi pipa Mak. Tifa, Roy Suryo bagaimana? Roy serius lagi, biar bila perlu dia punya lihat putus. Wih. Jangan kayak gitu Mak, nggak boleh ya seperti itu. Ya doakan saja agar dia bertobat, dia bisa berubah Mak. Ya, nggak usah benci sampai segitunya. Mungkin ini luapan emosi ya. Karena yang dihadirkan selama ini tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi membuat warga NTT seperti Mak ini yang mewakili itu benar-benar geram, emosi teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kita tidak boleh membenci personnya, orangnya. Karena itu sama seperti kita ciptaan Tuhan teman-teman. Yang kita benci, yang kita lawan kelakuannya. Yang kita lawan itu tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Harapan kita adalah biarkan mereka semua mendapatkan hidayah teman-teman. Mendapatkan kesadaran ya. Kita next ke video selanjutnya. Bagaimana mungkin kalau pejabat-pejabat internasional, duta besar dan sebagainya disetting untuk ketemu Jokowi? Kan nggak masuk akal. Oke, kalau minggu pertama atau sebulan pertama oke lah disetting lah. Sampai sekarang. Lu sekarang mulai dari pensiun sampai hari ini. Membahas soal mungkin fitnahan kepada Kalau Pak kita Jokowi bicara ya. kontra terhadap Jokowi atau jelek ke Jokowi menarik karena ada penggemar. Siswa nih, mahasiswa nih. Saya tantang presiden debat, bukan presiden nggak mau nggak dianggap. Nggak dianggap. Jadi ya keberadaan Jokowi merusak sistem sirkulasi politik elit. Betul sekali ya. Kocar kacir semuanya ya. Orang biasa dari Solo tukang kayu teman-teman. Buat kocar kacir para elit katanya ya. Next ya. Guys, ada berita baru nih. Wih. Dan ini Semua akan termul pada waktunya. Mungkin ini ilustrasi adalah teman-teman ya. berita barunya. Tara, Mak Jreng. Ayo katanya siapa lagi yang mau gabung dengan para termul. Sampai sekarang kita itu YouTuber Nusantara ya. Pasti akan mendapatkan informasi terupdate kalau ada orang-orang yang bersinggungan tentang Pak Jokowi yang kemudian dari ijazah ini yang sowan ke Pak Jokowi. Ya pasti YouTuber Nusantara kalau ada orang-orang seperti ini akan mendapatkan informasi secara update ya. Akan tetapi kita belum dapat soal bagaimana ada Dr. Tifa yang sowan ke rumah Pak Jokowi ini sampai berdiri foto di depan gerbang ini. Saya pikir AI teman-teman ya. Mungkin AI teman-teman. Atau ini bisa dikatakan hoax. Semua akan termul pada waktunya menampilkan Tifa berdiri di depan rumah Pak Jokowi. Tapi ini mungkin berangkat dari pandangan orang-orang dari pernyataan Dr. Tifa yang mengatakan hijrah. Di baru-baru ini juga di YouTube saya menyaksikan sebuah podcast, ada Denny Darko yang mengatakan lewat bacaan kartu tarotnya, sekalipun saya nggak percaya ya, dia mengatakan bahwa Tifa ini akan sowan ke Jokowi.
Dia mengatakan itu dari hasil kartu yang dia buka, teman-teman ya. Sekalipun saya nggak percaya, tapi mungkin saja banyak orang di luar sana yang mempercayai hal itu dan meyakini bahwa dalam waktu dekat Tifa akan ke rumah Pak Jokowi. Lantas kemudian akan ada video foto-foto seperti ini dengan caption semua akan termul pada waktunya, membuat banyak orang percaya. Saya juga melihat ada orang yang membuat video TikTok yang mengatakan bahwa ayo, siapa lagi yang mau ke rumah Jokowi? Lihat nih, Dokter Tifa sudah ketemu dengan Jokowi. Padahal itu AI, banyak yang percaya. Saya pasti akan menjadi orang yang kemudian update ketika Tifa datang ke rumah Pak Jokowi dan menyampaikan berita sebenarnya. Tapi kalau kalian melihat seperti ini, ya, kalau kita ketemu dengan postingan seperti ini, kita harus sampaikan kepada kalian ini hoax atau belum terjadi. Ini ilustrasi saja, teman-teman ya. Ya, saya katakan ilustrasi saja karena belum terjadi. Ini hoax ya. Semua akan termul pada akhirnya. Kenapa saya katakan apa namanya? Ilustrasi, karena tidak ada tulisan bahwa Tifa apa namanya? Berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kita next ke video selanjutnya. Problemnya begini. Mungkin pernah tanya kepada Pak Jokowi, Mas Toha pernah tanya kepada Pak Jokowi, mengapa sih tidak mau menunjukkan ijazahnya atau berita acaranya kepada yang mereka yang menuntut ini? Yang pertanyaannya saya balik. Ya. Siapa yang menjamin kalau ijazah ditunjukkan kemudian mereka akan mempercayai itu? Ya kan? Dan siapa yang bisa menilai ijazah itu Asli atau tidak? Ya kan? Ya. Dan pada saat ditunjukkan pun kan tidak semua orang bisa melihatnya. Nanti orang lain minta, oh saya kemarin belum lihat, tolong dong tunjukkan lagi. Oh, nggak selesai. Nanti. Tapi kalau di pengadilan dan di Polri jelas ya. Oh jelas Bang, itu wajib kalau hakim memerintahkan harus ditunjukkan, harus ditunjukkan. Dan skripsinya terjamin aman kan? Aman ya. Skripsi saya juga disita Bang. Ya. Skripsi saya disita oleh polisi. Kenapa? Ya kan saya di berita acara kan sebagai saksi, ijazahnya disita. Teman-teman saya yang di berita acara semua disita ijazahnya. Oh. Asal keluarnya, asal dia waktu dikembalikannya asli ya nanti ya. Saya udah wanti-wanti, awas loh kalau hilang. Itu gawat nih. Nyawa juga itu. Nyawa juga nih Bang. Kalau hilang nih bahaya ini. Ya itulah perjalanan ya, biasalah orang kalau sudah di tempat yang tinggi, nah itu kan banyak yang melihat, banyak yang memantau segala macam kan. Lihatnya kan dari berbagai segi. Ada satu segi melihat, sebenarnya bukan satu sisi ya, melihat dari sisi kepentingan pribadi ya. Iya. Itu ini New Times Romance. Ya, ini yang dipersoalkan kan tulisannya New Times Roman. Punya saya pun New Times Roman. Iya. Tapi covernya doang Bang. Dalamnya tuh ketik. Skripsinya. Dalamnya diketik Bang. Itu hampir semua sama begitu lah. Ini yang dipersoalkan orang. Kenapa ini menggunakan teknologi tahun 90 katanya kan? Oh, kan itu jenis huruf. jenis huruf dulu sudah ada di Sudah percetakan. ada. Saya kan wartawan. Ini punya aku sama ini. Ya ini orang-orang ini nggak pernah jadi wartawan mungkin. Kita kan waktu jadi wartawan kan si Pemret kita perintah pakai huruf ini, New Times Roman. Iya. Apalah istilahnya itu. Oh, jadi menurut mereka baru 90 ada huruf Iya, itu. aku itu udah pakai. 80-an Cuma udah buat ada. cover doang. Saya kan juga sempat kerja di percetakan. Aduh, terlalu prematur lah menurut saya. Bukan prematur. Kembali lagi, kalau kita sudah benci kepada seseorang, apapun pasti salah. Benar pun salah gitu lah. Jadi makanya kenapa saya katakan tadi, nggak usahlah benci ya. Karena kebencian itu akan mengaburkan pandangan terhadap seseorang. Kebencian itu akan mengaburkan perspektif yang objektif kepada seseorang. Ya, makanya kalau kita benci kepada Roy Suryo, sekalipun misalnya ada hal yang baik yang dilakukan oleh Roy Suryo, kita anggap itu adalah yang jahat. Ya, itu salah teman-teman ya. Kalau ada sesuatu yang keluar dari Roy Suryo, keluar dari Tifa, ya kita apresiasi hal yang baik. Kalau ada yang salah, kita hajar yang salah. Ya, jadi itu yang membuat penilaian kita menjadi objektif adalah ketika kita tidak memiliki rasa benci kepada personnya. Ya, jadi hati-hati, kebencian ini bisa merusak pandangan kita terhadap sebuah penilaian yang objektif
terhadap sesuatu. Ya teman-teman ya. Ya mungkin lah ya, Pak Jokowi ini termasuk sabar lah ya. Sangat Iya, sabar tadinya Pak, Pak sangat Jokowi sabar. juga memang teman-temannya kan nggak boleh untuk mengkanter itu sebenarnya dulunya. Udahlah biarin aja, ngopo ngono diurusi. Kenai. Dan mereka bukan orang yang punya otoritas untuk menyatakan sah dan tidak kan. Iya. Nah, cuman ini kan dipolitisasi aja gitu Mas. Ya kalau masalah ijazah ya mestinya udah selesai ketika UGM sebagai satu institusi yang diberi wewenang hukum oleh negara untuk menilai keabsahan ijazah Jokowi kan sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Terus mau apa lagi gitu? Dan kawan-kawan yang lulusan satu angkatan 80 itu solid semua ya. Solid, Bang. Solid. Mau diambil saksi semuanya juga siap mereka. Iya ya. Wih, keren. Dodo. Ya. Solid. Dodo. Gak ada masalah. Walaupun mungkin tidak mendapatkan benefit Iya. dari Pak Jokowi jadi presiden misalnya. Tapi mereka sebagai teman itu punya soliditas, punya setia kawanan yang tinggi. Ya, pantas mereka udah mulai ketakutan mau menghindari pokok perkara teman-teman ya. Ada orang yang pasang badan siap untuk membela Pak Jokowi teman-teman seangkatan. Yang melihat dari jauh justru Pak Jokowi sudah jadi ketua umum PSI Iya. dalam tanda kutip. Coba siapa yang paling muncul di benak kita semua bicara PSI hari ini? Jokowi. Bukan Kaisang, the one and only Pak Jokowi. Jokowi itu sudah melampaui urusan-urusan formalitas kartu anggota partai sudah. Jadi Pak Jokowi nggak masuk ke PSI sekalipun orang sudah menangkap Pak Jokowi itu adalah imam besar plus ketua umum PSI dalam tanda kutip. Karena Next, teman-teman. Teka-teki apa tadi? Sosok Taufik di apartemen saat penangkapan Tifat. Siapa sebenarnya? Sosok Beberapa Taufik. waktu lalu dia menyampaikan ditawari 50M supaya RJ. Siapa dia mau ditawarin? Sebenarnya mau utang dia mau Tawarin 50M. nungging dia mau apa? Kan nggak boleh kita urus. Tapi dia belaga dan belagu. Jadi saya melihat fotonya, videonya. Heran aja menolak tawaran RJ 50M. Menolak tawaran RJ 50M tapi hutang 100-an juta. 100 juta apa ya? Itu nggak dibayar, nggak dilunasi. Itu logikanya kalau orang terlilit dengan hutang sampai apartemennya disita pengadilan ya. Itu logikanya adalah ya pasti dia akan ambil tawaran 50M. Gila, 50M gede banget teman-teman. Nggak mungkin menolak. Ya, nggak mungkin menolak 50M tapi ujung-ujungnya menggalang dana teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Bang lo juga galang dana nggak apa-apa. Galang dana kan cuma sampai 7 juta, 8 juta untuk biaya pesawat kan? Apa-apa. Tujuannya positif. Tujuannya adalah untuk meliput, menghadiri undangan untuk melihat bagaimana Indonesia ini mempunyai keberagaman budaya, adat yang luar biasa teman-teman. Ya, kita next ya. Ini juga akan diteropong oleh Roy Suryo sebagai peluang Roy Suryo di persidangannya nanti. Sekarang ya dalam pokok perkara karena dia sekarang masih kasus Prapit. Ini memang perkara ini sangat menarik perhatian publik dan ini dia polemik hukumnya. Apa dalam arti Prof ingin mengatakan bahwasanya dengan Dr. Tifa saat ini tengah menjalani proses persidangan dan eksepsi saat ini, apakah itu sebagai celah yang memang dimanfaatkan Roy Suryo untuk jelang persidangannya mencuri celah seperti itu? Ya, sepertinya ini memang ada rencana-rencana terselubung di sini mencuri, kalau boleh saya katakan celah. Mau dilihat seperti apa perkara Tifa yang sedang berlanjut sekarang. Makanya dengan adanya upaya hukum banding, perlawanan ya, verset terhadap putusan selah itu. Inilah kesempatan di Jakarta
memeriksa benar-benar perkara ini. Karena apabila kita cermati tadi pertimbangan putusan daripada Majelis Pengadilan Negeri. Tapi Pak, ada kecurigaan ini Pak ya. Ada kecurigaan dari para advokat bahwa ada yang tidak beres tentang perjalanan hukum Dr. Tifa di pengadilan. Ya, kita next aja ya. Bunker Jampitsus digebrek polisi. Kapan Polri bongkar bunker Jokowi ini? Akan kembali berulah teman-teman pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan. Nah, gara-gara Betor dan Ahmad Kusinudin ini akhirnya timbul berita hoax. Berita hoax itu saya baca bahwa kepolisian Republik Indonesia menggerebek dan menggeledah bunker di rumah Jokowi, dan Jokowi katanya ditangkap dan sebagainya. Beredar video hoax seperti itu. Apakah itu buntut pernyataan dari Betor Suryadi dan kemudian diglorifikasi oleh Ahmad Kusinudin, teman-teman? Ya. Di media sosial ini teman-teman ya. Polri temukan. Nah, ini hoaxnya. Polri temukan 6.000 triliun katanya di rumah Jokowi. Benarkah Polri menemukan bunker 6.000 triliun? Ini banyak. 6.000 triliun dari mana ini? Ini 6.000 triliun loh. Nggak main-main hoaxnya teman-teman ya. Benarkah Polri menemukan Jokowi ada di Solo? Harga captionnya Pak Jokowi ditangkap teman-teman ya. Jokowi endgame katanya. Geruduk rumah Jokowi. Kemudian captionnya, sudah resmi pengadilan menetapkan bandit Jokowi sebagai terpidana pemalsuan ijazah palsu, pemalsuan dokumen negara, tangkap hidup atau mati buronan katanya. Memang saking sebegitu bencinya sama Pak Jokowi sampai hoax pun digunakan teman-teman ya. Kabar Polri menemukan bunker berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi. Benarkah demikian? Yuk cek faktanya. Video yang beredar mengklaim polisi menemukan bunker dan memperlihatkan Jokowi seolah-olah diseret ke pengadilan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada bukti atau informasi resmi mengenai penemuan bunker tersebut. Cuplikan polisi berasal dari konferensi pers kasus korupsi, bukan penggeledahan rumah Jokowi. Selain itu, video Jokowi diseret ke pengadilan merupakan hasil rekayasa AI. Hoax ini termasuk manipulated content, karena menggabungkan video asli dengan rekayasa AI sehingga membentuk narasi yang tidak pernah terjadi. Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoax. Selalu cek fakta Nabaraya sebelum membagikannya. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Mereka menggunakan segala macam cara untuk menyerang Pak Jokowi ya. Kalau mungkin mereka bisa santai tuh mereka santai tuh Pak Jokowi, kalau mereka punya saking sebegitu bencinya ya. Ya, pasti akan mental karena Pak Jokowi dikelilingi dengan doa masyarakat. Ini kan hoax, Polri temukan bunker besar berisi. Apakah ini buntut dari pernyataan Betor Suryadi dan Ahmad Kusinudin teman-teman? Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bunker itu diklaim digunakan untuk menyimpan uang senilai 6.000 triliun. Gila nggak tuh teman-teman ya? Yang terdiri dari uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, hingga rial Arab Saudi. Ada videonya. Beredar geruduk bunker Jokowi. Nah ini video dia di atas. Pak Jokowi di pengadilan katanya. Ditahan pengadilan. Video itu juga menampilkan Jokowi yang tertunduk lesu setelah diseret ke pengadilan. Bukan main. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas, video berisi informasi temuan bunker Jokowi terdiri dari dua video yang digabung menjadi satu. Video pertama menampilkan konferensi pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto. Sedang video kedua menampilkan momen ketika Jokowi diseret ke meja persidangan untuk menjalani proses hukum. Itu adalah AI teman-teman. Penelusuran menggunakan teknik reverse image bahwa video pertama identik dengan bahwa video asli berjudul pamerkan barang bukti Polda Metro Jaya update 3 kasus korupsi usai penggeledahan siapa tersangka 2 Juli ya. Gambar itu ada pada menit 3:42. Jadi hati-hati dengan hoax.
apalagi hoax yang kemudian didukung dengan AI itu mungkin masyarakat awam itu bisa terpengaruh, bisa tertipu dan bahkan bisa percaya. Karena mereka mengenerate tuh teman-temannya ada, kemudian Pak Jokowi diseret ke pengadilan, visualnya itu nyata, tapi itu adalah hasil AI, generate by prompt dari pembenci Pak Jokowi, teman-teman. Kemudian disandingkanlah dengan video dari Polda Metro Jaya yang kemudian mengungkap kasus korupsi, teman-teman, seolah itu adalah hasil penggeledahan di bunker Pak Jokowi. Ini berbahaya sekali. Inilah yang patut kita lawan, patut kita sama-sama untuk melawan dan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa apa yang terlihat hari ini, kalau ada suatu fitnahan yang tidak jelas seperti itu, kalian harus mengklarifikasi terlebih dahulu, cari sumbernya, cari minimal 2 atau 3 sumber yang dalam pemberitaan, misalnya masuk media televisi, CNN, TV One atau mana teman-teman itu TV yang membahas itu, baru kalian mempercayai. Tapi ini adalah berita hoax yang kemudian tujuan mereka adalah menimbulkan propaganda, citra yang buruk di mata masyarakat lewat video hoax yang mereka lakukan. Makin cerdaslah kita lawan setiap hoax yang ada agar supaya jangan sampai orang tua kita, kakak beradik kita, anak-anak kita itu menjadi korban hoax, teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya ke Pontianak, teman-teman semua bisa lewat nomor rekening di bawah ini. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.